Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Well To Do sekalian? Semoga hari-hari kita selalu dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan, amin. Kali ini Well To Do akan berbagi info menarik soal pertemuan NU Muhammadiyah, dilansir dari jateng.nu.id, membaca arah pertemuan NU Muhammadiyah. Yahya Kholil Stakuf dan Haidar Nasir bertemu. Pertemuan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan pimpinan pusat, PP, Muhammadiyah di gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164. Jakarta Pusat beberapa 2 hari lalu tanggal 25 Mei tahun 2023 mendapat atensi dan respons yang beragam dari publik. Ada yang meresponnya dengan gegap gempita, menilai seolah ada sesuatu yang besar dan fundamental. Ada pula yang meresponnya secara heroik, menilai telah terjadi sesuatu yang serius di level kedua ormas keagamaan raksasa ini dan atau di level kebangsaan kenegaraan. Respons seperti itu jamak saja. Karena sebagian publik memposisikan keduanya secara diametral lengkap dengan bumbu-bumbu perbedaan klasik di berbagai bidang. Lebih-lebih di saat Indonesia sedang memasuki tahun politik dan dimungkinkannya terjadinya hal-hal problematik dan kritikal, yang pada gilirannya bisa berakibat instabilitas. Lalu, apa yang sebenarnya menjadi fokus para elit dua ormas keagamaan raksasa tersebut? Adakah sesuatu yang sangat urgen atau sekedar normatif seremonial dalam konteks membangun komunikasi? Atau dalam pertanyaan konyol, apakah sebagai sinyal perdamaian? Dari guru yang sama, Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah ditakdirkan terlahir dari rahim, tanda kutip, yang sama. Ada riwayat bahwa pendiri Perserikatan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pendiri Jamiyah NU Kiai Haji Hashim Asy'ari, ketika belajar di Makkah, Saudi Arabia memiliki guru yang sama, yaitu Kiai Haji Soleh Darat Asamarani. Kiai Haji Soleh Darat termasuk ulama salaf yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terlahir dalam rahim yang sama. Nasab yang sama tidak harus menjadi nasib yang sama, rumah yang sama dan ikhtiar atau amal usaha yang sama. Secara usul, perbedaan sebagai sunatullah, karena Allah menciptakannya dengan perbedaan. Lalu perbedaan itu secara kontekstual menjadi rahmah. Jika dalam praktik ubudiyah dan amaliyah ada penampakan perbedaan antar keduanya, semata-mata hanya karena perbedaan fokus, orientasi dan manhaj ikhtiariyah, bukan sebagai sesuatu yang destruktif konfrontatif. Jika Muhammadiyah sholat tarawih 11 rakaat plus witir, tidak kunut pada salat subuh dan menentukan awal Ramadan dan 1 Syawal, terkadang berbeda dengan NU, tidak bisa dimaknai sebagai bentuk perlawanan, karena hal itu bukan merupakan usul atau pokok. Masing-masing memiliki hujah atau argumentasi nakliyah. Hak Muhammadiyah memiliki bangunan ubudiyah dan muamalah dengan corak dan arsitektur, seperti yang sekarang ini. Demikian pula menjadi hak NU memiliki stil dan karakter ubudiyah muamalah yang berbeda dengan Muhammadiyah, meski nasabnya sama atau sepersusuan dengan Muhammadiyah. Tidak perlu ada upaya atau ikhtiar mendorong keduanya menjadi satu, karena tidak perlu disatukan. Tidak perlu diprovokasi untuk rekonsiliasi, karena keduanya tidak sedang konfrontasi. Hanya orang atau pihak konyol saja yang bermimpi mengintegrasikan keduanya dengan alasan yang konyol pula. Dengan jati diri masing-masing, dengan fokus dan karakter masing-masing justru menjadikan keduanya sehat, hebat, kuat, dan lebih manfaat karena bisa saling mengisi dalam konteks fastabikul khairat. Meski demikian, kemungkinan terjadinya gap, konfrontasi direct maupun indirect, dan disharmoni keduanya tidak sesuatu yang mustahil. Masing-masing memiliki anggota atau warga atau kader yang fanatik buta dan temperamental yang kronis. Ada hal-hal situasional emosional yang menjadi trigger meruncingnya relasi keduanya.
Dalam konteks Jamiyah dengan masa puluhan juta dan setting pendidikan dan sosial yang beragam, hal seperti itu bisa dimaklumi. Ketika insiden itu melanda keduanya, maka menjadi tugas elit kedua Jamiyah tersebut untuk segera tampil menjadi pemadam dan pencuci piring sebelum eskalasinya menjadi lebih luas. Elit perlu memiliki aplikasi yang super canggih untuk mengatasinya. Dimungkinkan pula ada pihak eksternal yang tidak ingin melihat Muhammadiyah NU menjadi harmonis dan solid. Sebab jika di banyak hal keduanya harmonis dan solid dianggap menjadi ancaman, setidaknya pihak yang punya hobi adu domba akan gagal dalam misinya. Karena itu, komunikasi secara reguler perlu ditradisikan, baik pada level pusat maupun level daerah. Moralitas bangsa, sedikitnya ada 3 hal yang menjadi concern para elit ormas keagamaan tersebut. Yaitu masalah ekonomi, politik, dan kepemimpinan moral yang dibingkai dengan tema moralitas bangsa. Sekilas masalah yang diangkat dirasa klise, tapi hakikatnya sangat strategi dan fundamental aktual. Terlebih jika dikaitkan dengan wajah kekinian keindonesiaan. Tidak bisa disederhanakan, moral adalah akhlak, ajaran tentang baik dan buruk. Moral adalah standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam satu kelompok. Moral adalah kebiasaan, adat, aturan kesusilaan. Moral dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Jika kedua elit ormas keagamaan berbicara masalah moral dan moralitas itu sesuai dengan tupoksinya dalam kapasitasnya sebagai pimpinan ormas keagamaan yang berintikan pada masalah moral. Dalam konteks kebangsaan kenegaraan, kedua ormas tersebut berperan sebagai pawang, sebagai sipir, dan sebagai pelita. Misi yang diemban kedua ormas keagamaan tersebut adalah Risalah Nabawiyah, di mana Nabi Muhammad diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan akhlak manusia atau moralitas umatnya, tanpa berpretensi menafikan sisi positifnya. Jika melihat wajah Indonesia saat ini memprihatinkan. Ketimpangan kesejahteraan, gap penghasilan, angka kemiskinan, pengangguran, pergulatan sosial dan resistensi komunikasi vertikal horizontal sudah mengarah lampu merah. Di tataran elit, banyak pejabat yang suka mengumpat, hedonis, koruptif dan nyaris kehilangan sense of belonging-nya. Banyak kaum terpelajar menampakkan sikap kurang ajar, suka memilih kata atau diksi yang agitatif provokatif, kehilangan harismanya, koruptif, dan sikap tidak terpuji lainnya. Masa dibelah dengan sebutan kadrun dan kecebong. Tidak ketinggalan agama dijadikan alat politik pragmatik. Dalam konteks tersebut, kedua top leader ormas keagamaan tersebut mengatakan, masyarakat sulit mendapatkan keteladanan moral. Penegasan tersebut bisa dijadikan signal bahwa kondisi kebangsaan dalam keadaan tidak baik-baik saja. NU dan Muhammadiyah boleh berbeda manhaj, boleh berbeda ubudiyah muamalah. Tetapi keduanya harus kompak dalam satu gelombang dan satu kekuatan ketika berbicara masalah moral kebangsaan, masalah stabilitas, NKRI dan Pancasila, UUD 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika. Tidak mudah tugas yang dipikul kedua ormas keagamaan tersebut, karena dimungkinkan akan terpelanting atau dijadikan musuh bersama. Tapi, perlu diyakini, misal umat kehilangan kepercayaan kepada para pejabat, para politisi, para akademisi, maka mereka akan lari kepada mereka yang bertugas penjaga moral umat juga moral bangsa. Mereka akan berlindung di NU dan Muhammadiyah. Wallahu a'lam bishawab. Sementara itu dilansir dari tempo.co.id, Yahya Khalil Stakuf dan Haidar Nasir bertemu. Ini profil Ketua Umum PBNU dan Muhammadiyah.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Stakuf dan Ketua Umum Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah Haedar Nasir bertemu pada Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023. Pertemuan tersebut dalam rangka melakukan silaturahmi di antara dua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Ketua Lembaga Informasi, Komunikasi dan Publikasi PBNU Ishak Zubaidi Rakib menyebut hasil pertemuan itu diagendakan antara PBNU dan Muhammadiyah akan mengeluarkan pernyataan bersama perkembangan Islam di tanah air belakangan ini. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menjelaskan pertemuan itu merupakan silaturahmi kedua organisasi. Ia menyebut Muhammadiyah dan NU akan membicarakan sejumlah topik silaturahmi, kenalan majelis muktamar dan ngobrol-ngobrol ringan silaturahmi kebangsaan, ujarnya. Berikut profil Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Stakuf dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir. Profil Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Stakuf, Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf telah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat tahun 2021 sampai tahun 2026. Penetapan tersebut berdasarkan sidang pleno 5 yang berlangsung di Universitas Lampung, Jumat, tanggal 12 Desember tahun 2021 lalu. Pada periode sebelumnya, Gus Yahya, julukannya, diamanahi sebagai Khatib Aam PBNU masa khidmat tahun 2015 sampai tahun 2020. Sosok kelahiran tanggal 15 Februari tahun 1966 di Rembang ini diketahui sebagai pengasuh pondok pesantren Rautlatut Talibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah. Gus Yahya merupakan putra dari tokoh besar NU Kiai Haji Muhammad Cholil Bisri. Kakeknya, Kiai Bisri Mustafa, merupakan penyusun kitab Tafsir Al-Ibris. Selain itu, Gus Yahya merupakan saudara dari Menteri Agama RI sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Kiai Haji Yakut Cholil Koumas. Dia juga memiliki hubungan darah dengan Mustasyar PBNU Kiai Haji A. Mustafa Bisri, yang merupakan pamannya. Latar belakang pendidikan Gus Yahya adalah santri karena lahir dan besar di lingkungan pesantren. Masa mudanya mondok ke Madrasah Al-Munawir Krapyak, Kota Yogyakarta, asuhan Kiai Haji Ali Maksum. Selepas di pesantren, Gus Yahya kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP. Gus Yahya juga tercatat memberikan kiprah di pemerintahan. Pada masa kepemimpinannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden RI tahun-tahun 1999 sampai tahun 2001, dia dipercaya sebagai juru bicara. Sedangkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia dipercaya menjadi salah satu Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Dia dilantik di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 31 Mei tahun 2018 lalu. Profil Ketua Umum PP Haedar Nasir. Haedar Nasir yang terpilih kembali menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah pada tanggal 20 November tahun 2022 lalu. Periode sebelumnya sosok kelahiran Bandung pada tanggal 28 Februari tahun 1958 ini juga telah menjabat pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Ia bergabung dengan Muhammadiyah sejak 1983. Kala itu, Haedar ditunjuk sebagai Ketua Satu Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pada era tahun 1985 sampai tahun 1990, karirnya meroket. Dia menduduki jabatan Deputi Kader PP Pemuda Muhammadiyah hingga menjabat sebagai Ketua Badan Pendidikan Kader, BPK, dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Adapun riwayat pendidikan Haedar yaitu di Pondok Pesantren Cintawana, Tasikmalaya, Madrasah Ibtidaiyah Ciparai di Bandung,
SMP Muhammadiyah 3 di Bandung, SMA Negeri 10 Bandung, dan STPMD APMD Yogyakarta, lulusan terbaik. Dia juga mengemban pendidikan Pascasarjana S2 Sosiologi UGM, cum laude, dan Pascasarjana S3 Sosiologi UGM, cum laude. Dia mengambil gelar Profesor Bidang Ilmu Sosiologi, Unit Kerja di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain aktif di Muhammadiyah, Haedar merupakan seorang dosen program Doktor Politik Islam pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dilansir ip.umi.ac.id. Tak hanya itu, suami dari Ketua Organisasi Perempuan Muhammadiyah Aisyah, Dr. Anda Siti Norjana MC, MM juga dikenal sebagai penulis karya tulis ilmiah, baik buku maupun artikel yang sangat produktif. Adapun, beberapa judul buku karya Haedar Nasir, antara lain Proses Integrasi dan Konflik dalam Hubungan Antar Pemeluk Agama, 1993, Budaya Politik dan Kekuasaan, 1997. Muhammadiyah Gerakan Pembaruan, 2010, Memahami Ideologi Muhammadiyah, 2014, Tragedi Neo-Holocaust, 2017, dan Indonesia dan Keindonesiaan, Perspektif Sosiologis, 2019. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.